Shalom semuanya. Uh, Welcome back to Bindov Plus Online Service. Untuk yang pertama kali ikut, saya lihat ada beberapa orang yang mungkin pertama kali join. Welcome. Really glad to see you all today. Kalau yang sudah lebih dari sekali atau yang sudah regular ikut Bindov Plus, welcome back. Gitu ya. Senang sekali ngelihat lagi semuanya di sini. Saudara siap terima firman Tuhan nggak? Siap ya? Yang siap kasih jempol coba. Siap ya? Mau siap ya? Oke, supaya saya nggak berlama-lama. Kalau ada yang ingat di ibadah online kita yang sebelumnya, kita agak ngomong sedikit tentang Nabi Elia ya. Kita akan menjelaskan sedikit. Kita melihat dia punya perjalanannya, bersembunyi, berlari dari kejaran Raja Ahab yang mau menangkapnya, itu setelah dia memberikan pesannya Tuhan bahwa Tuhan akan menutup langit, nggak ada hujan gitu ya. Kemudian dia malah diuber-uber sama Raja Ahab. Jadi itu bulan lalu ya, ibadah kita yang lalu. Kalau masih ada yang ingat, mudah-mudahan masih ingat ya. Hari ini kita mau lihat berikutnya perjalanan dia. Ini tentang pengalaman Nabi Elia di Gunung Karmel, di mana dia akan memperlihatkan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di ibadah bulan lalu, kalau ada ingat ya, kita lihat bagaimana bangsa Israel saat itu dijelaskan bahwa pada saat itu, sebelum Tuhan itu menutup langit, gitu ya, bangsa Israel saat itu, mereka tuh menyembah Baal, yang merupakan allahnya Ratu Isabel. Ratu Isabel itu adalah istrinya Raja Ahab ya. Jadi ketika menikah dengan Raja Ahab, Isabel yang orang Sidon itu, dia membawa nabi-nabi Baal bersama dia ke Israel, dan kemudian mereka mulai membangun kuil-kuil penyembahan Baal di Israel dan membuat bangsa Israel jadi menyembah Baal juga. Dan ini membuat Tuhan menjadi sangat marah gitu ya, karena ada Tuhan lain di tanahnya Israel gitu. Hari ini kita akan lihat setelah 3,5 tahun hujan gak turun di Israel. Saat ini yang kita mau lihat adalah Tuhan memerintahkan pada Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Ya, jadi dari bersembunyi, udah selesai, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan hujan lagi, dan dia bilang sama Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab, gitu, untuk bilang dia mau datangkan hujan. Tapi sebelum itu, sebelum turunnya hujan, dia minta Nabi Elia untuk meminta seluruh bangsa Israel dikumpulkan di Gunung Karmel, dan juga meminta 450 Nabi Baal yang ada di tanah Israel untuk datang ke Gunung Karmel juga. Karena Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya yang jauh melebihi Baal, yang saat itu disembah juga sama bangsa Israel. Rencananya akan diadakan sebuah pertandingan antara Nabi Elia dan 450 Nabi Baal untuk memperlihatkan siapa yang lebih berkuasa, Tuhan Allahnya Israel atau Baal. Gitu ya, ini rencananya seperti itu. Ya, ketika seluruh bangsa Israel ini sudah berada di Gunung Karmel, firman Tuhan di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata begini, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saya sangat tertarik sekali sama firman Tuhan ini. Terutama ketika saya baca, tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata apapun dari pertanyaannya Nabi Elia. Kenapa sih rakyat Israel tidak menjawab sepatah kata pun? Ya, yang pasti kan mereka nggak bisu semua ya. Saya rasa rakyat Israel nggak berani menjawab saat itu, bukan karena mereka lupa Tuhan mereka tuh siapa. Bukan karena mereka lupa, mereka nggak ingat gitu ya. Tapi mereka nggak gitu yakin apakah saat itu, mereka nggak gitu yakin apakah Tuhan Allah Israel lebih berkuasa dari Baal. Saat itu karena nggak begitu banyak berita-berita tentang Tuhan Allahnya Israel. Yang mereka sering dengar adalah tentang Baal pada saat itu.
Banyak dari bangsa Israel ini yang juga menyembah Baal karena mereka mungkin takut pada penguasa, karena pada saat itu penguasa, rajanya, ratunya, semua penguasa saat itu, mereka mensponsori tentang Baal, penyembahan Baal. Atau mungkin juga ada dari mereka yang menyembah Baal karena mereka mendapatkan keuntungan atau kemudahan dalam hidup mereka di Israel saat itu kalau mereka ikut menyembah Baal. Karena penguasanya saat itu sangat mempromosikan penyembahan Baal. Jadi mungkin kalau mereka lihat, mungkin kalau saya ikut menyembah Baal, tentu saya akan di-favor atau diuntungkan juga oleh para penguasa saat itu ya. Atau mungkin juga saat itu penyembahan Baal adalah yang populer dan sedang tren. Jadi mungkin ada kebanggaan sendiri kalau mengikutinya. Kalau misalnya nggak ngikutin, saat itu kayaknya mereka tersingkir, terisolasi, ya, dibelakangkan, dikucilkan. Karena kok yang populer saat itu adalah penyembahan Baal. Tetapi kenapa kok mereka nggak nyembah Baal? Ya. Dan mungkin untuk anak-anak yang muda, wah yang populer atau sedang tren saat itu adalah penyembahan Baal. Jadi mereka mau mengikuti, ada kebanggaannya sendiri kalau mengikuti, gitu ya. Seakan-akan mereka diakui gitulah ya, mayoritas saat saat itu. Jadi ketika ditanya oleh Nabi Elia, bangsa Israel ini agak sulit untuk menjawabnya. Mereka nggak berani menjawab, mungkin juga mereka nggak mau menjawab. Saat itu mereka cuma diam aja. Mereka diam aja. Tema sermon saya hari ini adalah be bold atau berani kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau lihat di screen tuh banyak yang judulnya Be Bold, ada gambar singanya ya biar serem ya. Karena kalau Be Bold gambarnya domba kan kurang serem ya, kurang enak gitu ya. Kalau gambarnya singa lebih pas. Itu kalau saudara kepingin, ada yang kepingin, saya mau dong tuh backgroundnya itu lihat aja di chat itu ada filenya di situ, di download jadiin ininya, simpen gambarnya ya, bagus gitu ya. Oke, ya. Sermon saya hari ini adalah tentang be bold, berani. Inspirasinya adalah dari bangsa Israel yang nggak berani untuk menjawab. Ya, yang pertama adalah be bold, atau keberanian yang pertama yang perlu kita miliki. Ya, kalau menurut saya adalah dalam hubungan dengan Tuhan. Kita harus be bold, harus berani tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu nggak suka dengan orang yang nggak pasti atau nggak yakin dalam berhubungan dengan Dia. Ya. Banyak orang yang kalau istilah kerennya ngambang gitu ya, ya ngambang, nggak yakin, nggak pasti. Kenal Tuhan kenal, percaya Tuhan percaya, tapi juga percaya yang lain. Ya, nggak cuma Tuhan yang dipercaya, percaya juga sama yang lain. Di firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, Tuhan berkata seperti ini kepada jemaat di Laodikia. Ya, kalau baca di kitab Wahyu. Firman Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak senang kalau orang yang berhubungan dengan dia suam kuku. Nggak pasti kamu cinta Tuhan atau enggak. Kalau kamu cinta Tuhan, berarti kamu nggak boleh cinta sama yang lain. Tapi ada orang yang bilang, aku percaya Tuhan, tapi aku juga percaya sama yang lain. Ya. Kalau kita mau bilang, kita berani bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita harus percaya pada firman yang 100%. Jangan kita bercabang dalam satu hal, percaya pada Tuhan, tapi di lain hal lebih percaya pada hal lain. Kita membaca firman Tuhan, ada bagian satu firman Tuhan, kita berkata amin, waktu kita baca bagian lain yang mungkin kita nggak setuju, kita bilang yang ini kayaknya salah. Ya, ada loh orang-orang seperti itu ya. Saya mengenal satu orang, ya, saya mengenal satu orang yang katanya mengenal Tuhan. Kalau minggu pergi ke gereja, tapi saya tahu juga karena dia memperlihatkan sama saya, kalau dia juga pegang jimat-jimat. Kalau dia juga pergi ke orang-orang pintar untuk tanya petunjuk. Kalau dia juga punya keris-keris koleksi batu-batu ya, batu yang berwarna-warni, saya juga nggak tahu buat apa ya. Tapi dia percaya juga dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau minggu ke gereja, sebetulnya ini kejadiannya mirip-mirip dengan orang Israel saat itu. Apakah mereka mengenal Tuhan? Mereka mengenal. Tapi mereka juga menyembah Allah-Allah lain yang saat itu ada di tanah Israel. Saat-saat ini mungkin kita tidak punya Baal. Tapi kita punya Baal-Baal jenis yang lain.
Kalau yang saya kasih tahu saudara mungkin itu ekstrim, orang-orang yang pegang jimat, mungkin di sini ada, saya nggak tahu ya. Kalau saudara ada di sini, ambil keputusan hari ini to be bold, untuk percaya hanya pada Tuhan. Jangan percaya pada yang lain. Kalau mau percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama lain. Kalau hari ini masih pegang jimat, ini harinya saudara taruh jimat itu, buang dan bertobat. Ya, tapi ada juga bal-bal lain yang mungkin tidak berhubungan dengan seperti jimat, barang keris, dan lain-lain. Mungkin berhubungan dengan yang lain yang lebih jadi prioritas dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan begini, tapi yang menjadi prioritas mengajarkan yang lain. Dan kita percaya tergantung keadaan. Kalau menguntungkan apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan firman Tuhan. Kalau menguntungkan yang dunia ajarkan, kita lakukan yang dunia ajarkan. Mungkin alasannya karena yang dunia ajarkan itu lagi tren dan lagi populer. Dan kita nggak pingin dibilang orang kita ini seperti minoritas, atau kita ini seperti orang yang terbuang. Kita mau ikut yang tren, kita mau ikut yang mayoritas. Ya, atau mungkin juga karena lihat kalau kita percaya dengan apa yang diajarkan dunia saat ini, itu akan mendatangkan keuntungan dalam finansial, dalam materi, dalam posisi, dan lain-lain. Ya, sama persis kayak dulu zamannya Israel waktu ditanya Nabi Elia. Mungkin juga ada yang takut karena terintimidasi. Kalau saya bicara secara terang-terangan bahwa saya percaya sama Tuhan Yesus, maka mungkin keluarga saya bisa mengintimidasi saya, teman-teman bisa menjauhi saya. Orang-orang yang tadinya nggak tahu kalau saya orang Kristen, mereka suka sama saya, begitu mereka tahu, mungkin mereka tidak mau bermain sama saya, mereka tidak mau bergaul dengan saya. Tapi saya hari ini mau bilang, hal yang pertama, kalau saudara mau dalam hubungan sama Tuhan, be bold, berani ambil keputusan. Saudara percaya sama siapa? Itu dulu yang paling penting. Be bold bukan di mulut, be bold ada di hati. Be bold ada di dalam diri saudara. Ambil keputusan hari ini. Yang kedua, be bold, berani dalam keyakinan dan iman kita pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang hanya bisa percaya atau bisa memuji Tuhan kalau sudah lihat apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam hidup kita. Kalau doa saya dijawab, baru saya percaya sama Tuhan, baru saya memuji Tuhan. Bahkan ada orang-orang di gereja yang bilang, aku akan percaya sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, kalau Tuhan sudah jawab doaku. Itu tidak berani dalam keyakinan dan iman. Tuhan mau berani dalam keyakinan dan iman kita. Kalau kita percaya, kita percaya. Kita nggak perlu tunggu lihat sampai apa yang kita minta diberikan. Kita nggak perlu lihat sampai janji Tuhan dinyatakan. Kita percaya karena dia sedang bekerja. Kita percaya dia bekerja walaupun kita nggak melihat. 2 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus mengajarkan begini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa Inggrisnya keren. For we walk by faith, not by sight. Banyak orang yang hanya berani memuji Tuhan kalau sudah lihat hasil. Mereka takut memuji Tuhan. Mereka takut memberikan kredit sama Tuhan. Mereka takut acknowledge Tuhan. Karena mereka takut nanti kalau hasilnya berbeda, saya malu dong. No. Kita percaya sama Tuhan, tanpa kita harus lihat hasilnya. Kita tahu, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Saya senang sekali dengan firman Tuhan tentang kejadian yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, saya tidak mensyukuri apa yang mereka alami. Tapi saya senang dengan firman Tuhan yang ditulis, cerita yang terjadi. Karena ini memberikan sebuah gambaran tentang orang yang beriman. Di Daniel 3, ayat 16-18. Ada 3 orang anak Yahudi yang dibuang ke Babylon. Dan mereka namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka didapatkan. Mereka ini orang-orang yang lebih berhikmat. Maka Raja Nebukadnezar saat itu memberikan mereka jabatan yang baik. Tapi satu hari Raja Nebukadnezar, dia mendirikan satu patung dirinya sendiri. Dan dia meminta semua orang untuk menyembah patung ini. Kalau pada jam-jam tertentu, kalau dengar bunyi lonceng atau gong, semua orang harus berlutut dan menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Mereka nggak bisa menyembah Tuhan lain, mereka tidak mau menyembah Tuhan lain, karena mereka tidak mau punya Tuhan yang kedua. Mereka hanya punya Tuhan satu, dan itu mereka percaya. Dan karena mereka tidak mau menyembah patung yang diciptakan atau dibangun oleh raja saat itu, maka hidup mereka terancam. Mereka akan dibuang ke perapian. Rajanya mengancam, kamu nggak mau menyembah, aku buang kamu ke perapian yang terpanas.
Daniel 3 ayat 16 sampai 18, ini adalah jawabannya Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab perintahnya raja untuk menyembah. Ayat 16 bilang begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya enggak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari permulaan. Nggak nunggu dulu hasilnya apa. Dari permulaan mereka sudah ngambil keputusan tentang iman mereka. Mereka bilang, iman kami hanya kepada Tuhan kami. Apa yang terjadi pada kami, itu tidak merubah iman kami. Iman kami adalah iman kami. Kami sudah ambil keputusan di awal, bukan di akhir. Kalau Tuhan selamatkan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kami untuk terbakar, tetap kami memuji Tuhan. Karena kami tahu, segala yang Tuhan putuskan, itu yang terbaik. Be bold, berani tentang iman kita sama Yesus. Kita percaya bahwa keputusan Dia yang terbaik. Kita percaya, bukan kalau Dia mengikuti apa yang kita mau. Kita percaya keputusan Dia yang terbaik. Saya teringat, waktu lagi baca ini, saya teringat juga Yesus di Taman Getsemani berkata yang sama. Bukan keinginanku, bukan kehendakku yang terjadi, tapi biar kehendakmu yang terjadi Tuhan. Kenapa? Karena kehendakmu adalah segala yang baik. Kita mungkin kadang-kadang kita punya keinginan, tapi mungkin sebetulnya nggak baik. Di mata kita mungkin baik, di mata Tuhan tidak baik. Kita mungkin punya ego sendiri, kita maunya apa. Tapi Tuhan punya rencana Dia sendiri. Dan kita mesti percaya sama Tuhan, apa yang Dia akan lakukan, itu yang terbaik buat kita. Apakah Dia memberikan apa yang kita minta, atau Dia tidak memberikan apa yang kita minta. Tetap rencana Dia adalah yang terbaik. Be bold, berani untuk menyatakan iman kita pada Tuhan. Berikan Tuhan pujian, karena Dia layak terima pujian. Bukan kita berikan pujian hanya pada waktu kita menerima berkat. Naikkan pujian sama Dia. Berikan pujian karena memang Dia layak untuk terima pujian. Amsal 3 ayat 6 bilang begini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita mengakui Dia dalam segala tindakan kita, dalam apa yang akan kita ambil. Kita berterima kasih, kita bersyukur sama Dia tentang rencana-rencana yang Dia sudah buat dalam hidup kita, dan kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Firman Tuhan bilang, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan, Dia akan melapangkan. Kalau ada penghalang di depanmu, Dia akan angkat penghalang itu. Dia akan pastikan kamu berhasil. Itu yang terjadi juga sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena iman mereka, walaupun mereka masuk ke dalam api, walaupun mereka ada di tengah api, Tuhan ada di sana, di dalam api bersama mereka. Mereka ada di dalam api, yes, panas-panas apinya. Tapi apakah mereka selamat? Mereka selamat tanpa kurang satu apapun. Di dalam api, Tuhan melindungi mereka, karena mereka mengakui Tuhan dalam segala keputusan mereka. Maka Tuhan melindungi mereka. Apa yang tadinya dimaksudkan untuk menghancurkan mereka, apa yang tadinya dimaksudkan untuk menyiksa mereka, Tuhan protect, Tuhan lindungi waktu mereka keluar dari api. Didapatkan bahwa tidak ada sedikit pun di baju mereka yang terbakar. Jangan orangnya, bajunya pun tidak terbakar. Zaman-zaman sekarang kita bilang, Tuhan, jangan masukkan aku dalam pencobaan. Jangan masukkan aku dalam kesulitan. Imannya cuma sampai kalau aku tidak sulit, tapi kalau aku masuk dalam kesulitan, Tuhan, aku bingung kenapa Engkau berikan aku kesulitan. Tuhan, apa benar Engkau ada di sana? Perhatikan, kalau kamu ambil dari permulaan, keputusan tentang imanmu, pada waktu kamu lewatin pencobaan, kamu akan kuat karena Tuhan akan ada bersama kamu. Kalau kamu akui Dia dalam segala tindakanmu, akui Dia dalam segala keputusanmu, akui Dia bahwa Dia adalah Tuhanmu, maka apapun yang kamu harus lalui, Tuhan ada di sana melindungi engkau. Dia akan meluruskan jalanmu,
Dia akan melapangkan jalanmu. Dia akan angkat segala penghalang di depanmu. Dia akan pastikan engkau selamat. Dia akan pastikan engkau berhasil dalam segala hal yang kau harus lalui. Berikutnya, be bold, berani menjadi saksi Yesus. Ya, be bold, berani menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus itu panggilan semua orang beriman, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka punya panggilan dalam hidup mereka menjadi saksinya Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, ini janjinya dia. Roh Kudus akan turun dan tinggal dalam hidup kita. Dan kita akan punya kuasa, keberanian, kemampuan, kekuatan untuk menjadi saksinya Yesus. Itu adalah panggilan hidup orang, semua orang yang berkata bahwa aku ini percaya sama Yesus. Nah, saudara jangan, aduh, saya ini nggak pandai bicara. Saya ini nggak bisa berkhotbah. Kita nggak ngomong saksi itu berkhotbah. Ada orang-orang yang punya panggilan untuk berkhotbah. Ada orang-orang yang punya panggilan untuk mengajar. Tapi menjadi saksi, nggak perlu mengajar, tidak perlu berkhotbah. Apa sih sebetulnya menjadi saksi? Menjadi saksi adalah hanya menceritakan pada orang lain apa yang Tuhan kebaikan, apa yang Tuhan sudah lakukan pada hidup kita. Pasti di dalam hidup saudara, pasti ada kebaikan. Mungkin saudara minta, Tuhan tolong aku, atau mungkin waktu sakit, Tuhan sembuhkan aku dan Tuhan sembuhkan. Saudara punya sesuatu untuk disaksikan. Saya percaya di tempat ini, kalau ada saudara ada di tempat ini, pasti ada kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di hidup saudara. Itu yang Tuhan minta, kita menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan you know what? Firman Tuhan berkata, ada kuasa dalam kesaksian kita. Ada kuasa dalam kesaksian kita. Kita hanya diminta untuk memberitahukan orang tentang apa yang Tuhan beritakan atau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita beritakan kepada orang lain. Kita beritahukan kepada orang lain. Nggak perlu dengan bahasa yang sangat indah. Nggak perlu dengan bahasa yang sangat puitis. Katakan saja apa adanya yang Tuhan sudah kerjakan. Kita mungkin pikir, Tuhan, aku nggak pintar bicara Tuhan. Tapi you know what? The simple thing that you say, kata-kata kita yang simple, dilapisi kuasanya Tuhan menjadi sesuatu yang sangat powerful buat orang yang mendengar kesaksian kita. Amin. Amin. Saya mendengar satu cerita. Ada seorang pemain violin yang sangat berbakat. Violin ini kalau bahasa Indonesia biola. Ya. Pemain violin yang sangat berbakat. Satu hari dia ke sebuah toko. Dia melihat ada sebuah violin yang begitu indah, yang begitu high quality, begitu bagus. Dan dia sangat ingin membeli violin itu. Tapi dia dapatkan, violin itu sangat mahal harganya. Jadi dia akhirnya memutuskan, aku akan menabung. Aku mau tabung, kumpulkan uang untuk membeli violin itu. Dan akhirnya dia benar-benar menabung, dia mengumpulkan uang, dan satu hari uang dia cukup untuk membeli violin ini. Dan kemudian dia dengan sukacita dia datang pergi ke toko ini. Dan kemudian dia bilang, aku mau beli violin itu. Penjaga tokonya bilang begini, aduh sayang ya, violin itu sudah dibeli oleh seorang kolektor. Seorang kolektor barang-barang antik, barang-barang bagus. Ada seorang kolektor yang membeli violin itu, dan itu satu-satunya. Dan pemain violin yang berbakat orang ini, dia merasa, aduh kecewa sekali ya. Dia tanya, siapa sih kolektor yang membeli? Maka dikasih tahu sama dia siapa yang membeli. Dan kemudian dia cari alamatnya, dan kemudian dia pergi ke rumah kolektor ini. Dan kemudian dia bicara sama kolektor ini, boleh nggak aku beli violin itu? Karena aku sangat menginginkan violin itu. Boleh nggak aku beli?
Dan kolektor ini bilang, no, nggak boleh, nggak bisa. Berapapun harganya yang kamu mau bayar, ini nggak bisa. Aku udah beli, ini aku juga mau. Aku mau simpan sebagai barang koleksiku. Aku punya banyak koleksi, dan violin ini juga akan jadi salah satu barang koleksiku. Nggak bisa. Akhirnya setelah membujuk, dan nggak bisa, akhirnya pemain violin orang ini, dia berkata sama kolektor ini, kalau begitu boleh nggak kasihkan aku satu kesempatan saja untuk boleh mencoba memainkan violin ini. Setelah itu aku akan pergi. Dan akhirnya kolektor ini pikir, boleh deh kalau begitu. Oke lah, kamu mainkan aja deh, boleh. Sekali aja ya, kamu mainkan. Maka kemudian pemain violin ini, dia kemudian mulai memainkan violin ini. Dan dari apa yang dia mainkan, dia main dengan penuh emosi. Dia main dengan penuh penghayatan. Dan musik yang diciptakan, yang keluar dari permainan dia itu begitu indahnya. Sangat indah. Sampai kolektor ini begitu tergerak hatinya. Begitu terharu hatinya. Dan ketika pemain violin ini selesai memainkan violin ini, dan dia mau mengembalikannya kepada kolektor ini bilang, aku berikan violin ini buat kamu. Karena musik yang begitu indah, nggak fair kalau hanya kita yang dengar. Nggak fair, hanya kita yang tahu. Banyak orang yang mesti dengar musik yang kamu mainkan. Banyak orang yang mesti dengar keindahan dari musik yang kamu ciptakan. Aku berikan violin ini pada kamu. Supaya kamu bisa memainkannya dan banyak orang yang bisa mendengarkannya. Saudara tahu nggak? Kebaikan Tuhan yang ditaruh di dalam hidup saudara. Itu sesuatu yang indah. Yang nggak fair kalau saudara simpan sendiri. It's not fair. It's not fair. Sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, hanya engkau yang tahu. It's not fair. Kamu mesti menyaksikannya pada orang lain. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Biar orang lain yang hidupnya sedang jatuh, yang hidupnya sedang depres, yang hidupnya sedang putus asa, mereka boleh mendengar kesaksianmu dan boleh ada pengharapan yang timbul dalam hati mereka. Karena kesaksianmu isinya adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan berjanji kalau kamu saksikan ada kuasa yang mengikutinya. Tapi aku nggak pintar Tuhan. Nggak peduli kamu ngomong pintar atau tidak. Kesaksianmu itu adalah pesannya Tuhan buat banyak orang. Perhatikan ya. Kalau kita bersaksi, motivasi kita bukan untuk menyombongkan diri kita. Motivasi kita bukan untuk memperlihatkan kepada orang bagaimana lebih lakinya kita, lebih beruntungnya kita dibandingkan orang lain. Atau mungkin bagaimana Tuhan lebih menyayangi kita daripada orang lain. Itu motivasinya salah. Motivasi kesaksian yang seperti itu nggak punya kuasa apa-apa. Yang ada malah motivasi seperti itu akan menghasilkan kekecewaan buat orang lain. Tapi kalau kamu punya motivasi bahwa Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau lewat hidupku. Aku ingin memuliakan Engkau lewat apa yang Kau lakukan dalam hidupku. Maka percayalah, Tuhan akan buka pintu, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan datangkan orang-orang yang memerlukan untuk mendengar kesaksianmu. Dia akan didatangkan ke depanmu. Dan kau akan mulai bersaksi di hadapan dia. Kalau kau lihat kesempatan dan kau nggak simpan kesaksianmu, engkau bersaksi sama dia, maka ada kuasa yang mengalir lewat kesaksianmu. Dan ada pengharapan yang timbul. Dan orang akan terselamatkan karena kesaksianmu. Dunia yang gelap saat ini memerlukan kesaksian orang-orang benar. Dunia yang gelap saat ini memerlukan kesaksian tentang apa yang Tuhan masih kerjakan sampai hari ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan masih mengerjakan sesuatu hari ini. Tapi waktu mereka mendengar kesaksianmu, mereka akan tumbuh imannya. Mereka akan berkata, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Aku tahu karena ada orang di depanku yang berkata, mujizat terjadi seperti itu saat ini. Dan aku perlu mujizat itu Tuhan. Dan karena dia dengar mujizat yang terjadi pada hidup kalian, maka imannya timbul dan dia berkata, Tuhan, aku perlukan mujizat itu, dan mujizat terjadi. Amin. Jangan simpan keindahan dari Tuhan yang ditaruh dalam hidup kalian.
keindahan yang kalian punya, di-share. Jadikan itu saksi, kesaksian buat Tuhan Yesus. Maka akan banyak orang yang terselamatkan. Banyak orang yang dipulihkan lewat kesaksian saudara. Amin. Saudara ngerti? Yang terakhir, sebagai orang percaya, kita harus be bold, berani dalam perbuatan kita. Ya, jangan cuma bisa be bold dalam kata-kata. Banyak orang saya lihat di TV-TV, saya lihat banyak orang berkumpul, be bold, bilang Allah mereka hebat, Allah mereka luar biasa. Kalau rame-rame dan mereka pakai itu untuk mengintimidasi orang minoritas, mengintimidasi orang lain. Mereka berusaha untuk rame-rame. No, Tuhan nggak ngomong tentang itu. You don't have to be bold like that. Tapi be bold dalam perbuatan kita. Bahkan pada waktu orang lain gak ada yang lihat apa yang kita lakukan. Be bold, berani ambil keputusan dalam perbuatan kita. Rasul Yakobus di suratnya, di Yakobus 2 ayat 14 berkata seperti ini. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu yang disebut-sebut tanpa disertai perbuatan menyelamatkan dia? Mungkin nggak? Ini Rasul Yakobus yang ngomong, saya nggak ngarang. Rasul Yakobus berkata di pasal 2 ayat 17, dia bilang gini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nggak ada gunanya. Kalau kamu cuma punya iman di mulut kamu, sebatas di mulut aja, datang ke gereja hari Minggu, bilang Tuhan ada Tuhanku, tapi setelah itu keluar dari gereja, nggak ada satupun perbuatanmu yang melambangkan bahwa engkau punya iman sama Tuhan. Maka iman yang kamu sebut-sebut di mulutmu itu nggak ada gunanya. Hidupmu tuh mati sebetulnya. Useless. Ini firman Tuhan yang ngomong. Saya nggak menghakimi siapa-siapa. Bukan tujuan saya menghakimi siapa-siapa, saya hanya membuka firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, kalau saudara bilang saudara punya iman, perhatikan perbuatan saudara. Perhatikan perbuatan saudara. Satu hari, ada orang datang ke office saya. Dia bilang kalau dia mau bekerja sama dengan saya. Dan dari permulaan, dari awal-awal, baru mulai meeting nih. Dari permulaan, dia langsung declare siapa dia. Dia bilang, aku orang Kristen. Aku orang Kristen. Dan kemudian dia bilang, saya mau kerja sama sama kamu, karena kamu juga orang Kristen. Oh, oke. Puji Tuhan kalau begitu ya. Oke. Tapi dalam perjalanannya, selama kita merencanakan sesuatu, dalam waktu kita mengerjakan sesuatu, saya mulai melihat apa yang dilakukan oleh orang ini bertentangan balik dengan iman kekristenan. Apa yang dilakukan oleh orang ini bertentangan balik dengan apa yang Alkitab katakan untuk kita lakukan. Untungnya, saya kenal Tuhan saya. Dan saya menyadari di dunia ini, memang banyak orang-orang seperti ini. Makanya Rasul Yakobus harus berkata, kalau kamu bilang kamu orang beriman, harus disertai perbuatan. Kenapa? Pada zaman itu, zamannya Rasul Yakobus ada di dunia ini, dia juga melihat zaman itu banyak sekali sih ya, demi tren, demi popularitas, supaya dipandang tinggi, orang-orang juga ngaku beriman. Tapi kalau dilihat tingkah lakunya, kalau dilihat perbuatannya, tidak sama dengan imannya. Kenapa sih Rasul Yakobus berkata seperti itu? Karena kalau orang yang mengaku beriman, dia ngomong sama orang-orang yang imannya lemah, atau dia ngomong sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dia bilang, aku ini adalah pengikutnya Yesus, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah pengikutnya Yesus, maka orang-orang yang imannya lemah akan jatuh. Mereka akan kecewa. Mereka bilang, aku pikir kamu yang orang Kristen lebih lama, aku bisa belajar dari engkau.
Ternyata dia kecewa karena kamu gak ada bedanya satupun dengan orang-orang yang mengecewakan saya sebelumnya. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, melihat bahwa apa yang ngomong satu hal, apa yang diperbuat lain hal, mereka akan mulai melecehkan, mereka akan mulai menjelekkan. Oh, Tuhan nih orang Kristen tuh seperti ini. Kenapa? Lihat aja orang Kristennya. Saudara tahu banyak orang yang kecewa sama orang Kristen, sama kekristenan, dikarenakan mereka pernah ketemu orang Kristen. Makanya mereka kecewa. Karena apa yang mereka dengar sama apa yang mereka alami tidak sama. Mereka mendengar hal yang baik, tetapi waktu mereka berfellowship dengan orang Kristen yang tidak mengikuti iman mereka dengan perbuatan, mereka dapatkan sesuatu yang berseberangan. Ternyata banyak orang Kristen yang bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Saya nggak ngomongin yang ada di sini ya, saya ngomongin di luar sana. Belajar untuk sertai dengan perbuatan, supaya kita nggak jadi batu sandungan. Rasul Yakobus bilang, apa mungkin iman yang nggak punya perbuatan bisa menyelamatkan dia? Saya mau bilang sama saudara, kita punya resiko yang luar biasa. Kalau kita punya iman, berkata kita punya iman tapi tidak disertai perbuatan dan kita bicara pada orang-orang yang benar mengenal Tuhan, maka bukan cuma keselamatan kita yang punya resiko, keselamatan mereka jadi terhalang juga oleh karena kita. Hati-hati dalam hidup kita. Be bold. Be bold. Kalau kamu bilang kamu orang beriman, sertai dengan perbuatanmu. Tunjukkan dalam setiap tindakanmu bahwa kamu adalah orang yang beriman. Kamu mengikuti perintah Tuhan dan kamu menjauhi larangannya. Buat banyak orang di dunia ini, dunia yang gelap ini, buat banyak orang, perspektif mereka, image mereka tentang Yesus, hanya mereka bisa dapatkan waktu dia bertemu dengan orang Kristen. Mungkin waktu dia bertemu dengan kita, image kita ini represent image-nya Yesus. Hati-hati dengan kelakuan kita. Jangan sampai bukan kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, tapi malah kita menjelekkan nama Tuhan di dunia ini. Amin. Saudara bisa terima, saudara bisa mengerti. Saudara tahu kalau saudara tidak Bible, masih karena waktu, saya nggak akan ada firman Tuhan yang sebetulnya saya ingin buka, tapi karena waktu, saya akan summarize aja. Saudara baca sendiri nanti di Matius 26, 69 sampai 75. Ini tentang Petrus yang waktu Yesus ditangkap, dia kemudian coba melihat, ini waktu waktu Petrus, ini sebelum Petrus ditransformasi ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali, nanti baca sendiri saja. Tapi percayalah satu hal begini, kalau saudara tidak berani ambil keputusan tentang hubungan saudara dalam Tuhan, iblis tahu itu apa yang ada di hati saudara. Iblis bisa mencium ketakutan di hati saudara. The devil can actually smell your fear. Dan kalau dia tahu saudara punya ketakutan, dia akan intimidasi. Dia akan intimidasi saudara sampai saudara menyerah dan kemudian tidak mengakui Tuhan saudara lagi. Be bold dalam keputusan saudara tentang Tuhan. Tapi kalau saudara be bold dalam keputusan tentang Tuhan, iblis juga tidak bisa memandang remeh saudara. Dia tahu saudara bukan orang yang gampang untuk digoncang. Dia tahu saudara bukan orang yang gampang untuk dijatuhkan. Yesus bilang, you know what? Kalau ada aku di dalammu, engkau akan mengusir iblis. Iblis takut. Kalau kamu confirm, kalau kamu be bold dan berani, dan kamu tahu persis Tuhan ada dalam engkau, dan kamu akui Tuhan dalam setiap langkahmu, dalam setiap tindakanmu, iblis bisa kita usir. Iblis nggak akan berani untuk mengintimidasi kita. Amin. Amin. Amin saudara ya. Bisa terima ya. Hari ini nggak berat ya. Oke.
Bisa terima. Semua yang bisa terima, semua yang mengerti, bisa angkat tangannya, bisa angkat jempolnya. Jadi saya tahu saudara ngerti atau enggak. Atau selama 40 menit belakangan ini saya cuma ngomong sendiri. Ya, nah mudah-mudahan enggak ya. Saudara bisa terima dengan baik. Oke, apa yang saya sampaikan semua firman Tuhan. Tapi keputusan untuk melakukannya ada di tangan saudara masing-masing. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada dari beberapa dari saudara di tempat ini. Hari ini waktunya untuk saudara ambil keputusan. Karena saudara belum ambil keputusan di hati saudara. Saudara masih bimbang. Saudara masih bingung. Saudara masih bingung kalau mengambil apakah aku akan ngikuti Tuhan. Tapi kalau aku ngikutin Tuhan, orang-orang yang lain, orang-orang dunia, teman-temanku bilang berkata yang lain, yang kelihatannya lebih logik. Yang mana yang mesti aku lakukan? Ambil keputusan hari ini. Siapa Tuhanmu? Kalau Tuhan adalah Tuhanmu, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhanmu, lakukan perintah Dia. Lakukan perintah Dia. Tunjukkan iman bukan untuk kebanggaan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi tunjukkan iman di dalam hati. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhanku, aku akan puji Dia. Aku akan puji Dia. Aku akan puji Dia. Aku nggak perlu nunggu hasil, karena aku berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan apa yang aku lihat. Amin, saudara. Ini waktunya untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya, di tempat ini. I hope semua yang hadir di tempat ini bukan hanya jadi pendengar firman, tapi memutuskan untuk jadi pelaku firman. Amin. Amin. Boleh saya berdoa buat saudara? Dan kemudian kita tutup. Ya, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pesan-pesan yang sudah kau berikan, firman yang sudah kau berikan Tuhan. Tuhan, ini aku percaya Tuhan. Pada waktu kau taruh ya Tuhan pesan ini dalam hatiku, aku percaya, aku tahu ya Tuhan, aku rasakan ya Tuhan. Ini yang kau ingin untuk anak-anak-Mu untuk dengar Tuhan. Ada di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang harus mengambil keputusan. Kau ambil keputusan untuk memprioritaskan Engkau, menaruh Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Aku nggak tahu mereka siapa. Aku nggak tahu apa yang menjadi Baal mereka Tuhan. Tapi hari ini akan ada perubahan. Hari ini akan ada turning point buat beberapa dari saudara. Pada waktu saudara mengambil keputusan, hidup saudara akan berubah hari ini. Tuhan, ada orang-orang ya Tuhan yang nggak gitu berani. Keyakinan mereka, iman mereka sering goyah ya Tuhan. Mereka tahu janjimu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kadang salah mereka berasa sulit untuk percaya di zaman ini Tuhan. Sulit untuk percaya kalau hal-hal yang kau katakan di Alkitab masih bisa terjadi Tuhan. Sulit untuk mereka bisa memuji Engkau. Mereka menunggu sampai mereka melihat mujizat. Tapi Tuhan, hari ini mereka mendengar firman-Mu. Aku tahu ada beberapa dari mereka ya Tuhan, yang hari ini akan mengambil keputusan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, mereka meminta sesuatu dari Engkau Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, mereka mengambil keputusan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Apakah kau akan berkata yes? Apakah engkau akan berkata no? Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Aku percaya padamu Tuhan dan hanya padamu saja Tuhan. Apapun yang kau putuskan, terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa ya Tuhan dari tempat ini ya Tuhan yang aku tahu ya Tuhan. Mereka punya kerinduan untuk bersaksi, tapi mereka nggak berani, Tuhan. Mereka punya hal-hal baik yang mereka terjadi dalam hidup mereka, Tuhan. Tapi mereka nggak berani bicara, ya Tuhan. Karena mereka takut, mungkin mereka pikir, aku ini siapa? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini nggak bisa berkhotbah, aku ini nggak bisa mengajar, aku ini nggak bisa ngomong dengan baik. Tapi aku mau bersaksi, hari ini mereka mendengar firman-Mu, Tuhan. Mereka percaya Tuhan bukan sesuatu ya Tuhan dari kata-kataku, bukan suaraku ya Tuhan, bukan bagaimana aku mendesain kata-kataku, menyusun kata-kataku ya Tuhan, tetapi lewat ya Tuhan kesaksianku ya Tuhan, firman-Mu berkata ada kuasa yang akan mengalir ya Tuhan. Aku mau itu Tuhan. Izinkan hidupku memuliakan namamu lewat apa yang kebaikan yang sudah kau lakukan dalam hidupku ya Tuhan. Kau pakai aku ya Tuhan. Apapun, dimanapun ya Tuhan kesempatan yang ada. Percayalah saudara yang punya doa seperti ini. Saudara punya doa seperti ini. Tuhan akan mulai buka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan mulai datangkan orang-orang ke hadapan saudara untuk mendengar kesaksian yang indah dari saudara. Kesaksian saudara, sesuatu yang indah
Dunia ini perlu mendengar. Banyak orang perlu mendengar, jangan disimpan sendiri. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan. Untuk memberikan kesaksian mereka, sesimpel apapun ya Tuhan. Semua adalah tentang Engkau ya Tuhan. Dan kalau itu tentang Engkau, Kau akan dampingi firman kesaksian itu dengan kuasa yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan yang terakhir Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, ada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Yang mereka mau melakukan ya Tuhan, hal-hal ya Tuhan, mau menunjukkan hal-hal yang baik. Mereka mau melakukan ya Tuhan, tapi ada ketakutan. Karena ada intimidasi dari si iblis yang bilang, kalau kamu ikuti firman Tuhan, maka apa yang kamu kerjakan saat ini akan jadi gagal. Kalau kamu ikuti firman Tuhan, kamu akan kehilangan bisnismu. Kalau kamu ikuti firman Tuhan, kamu akan kehilangan temanmu. Kalau kamu ikuti firman Tuhan, nggak ada yang berhasil. Intimidasi demi intimidasi membuat mereka nggak berani jadi pelaku firman. Mereka percaya sama Engkau, tapi diam-diam. Mereka nggak berani menyatakan lewat perbuatan mereka. Tuhan, hari ini aku berdoa, Tuhan. Biar firman-Mu ini ya Tuhan, Kau bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Kau beri kekuatan bagi mereka yang hari ini mau berkata, Tuhan, kuatkan aku. Mulai hari ini Tuhan, I will be the doer ya Tuhan. Aku akan jadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Tuhan, kuasai mereka, berikan mereka kekuatan. Mulai hari ini ya Tuhan. Orang di luar sana akan melihat perbuatan mereka yang baik. Dan orang yang melihat perbuatan mereka yang baik akan datang padamu dan mulai menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku percaya ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan akan ada transformasi ya Tuhan. Akan ada perubahan ya Tuhan. Akan ada transformasi buat mereka yang menangkap firman-Mu ini dan taruh di hatinya dengan dan mengimaninya ya Tuhan. Akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaat Binov Plus semuanya angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan sore ini. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 dan amin.